Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast Rebel. Yuk ngopi, yuk kolaborasi. Oke. Selamat datang di acara podcast Rebel, Bapak dan abang-abang sekalian. Ini pemirsa, penonton ya. Kita kehadiran tamu spesial nih. Nanti dulu. Kayaknya saya yang tamu di sini. Ini karena saya hadirnya di kelurahan. Nah, ini tamu-tamu spesial kita di acara ngopi. Ini adalah ada Bang Diki dan Pak Joko. Nah, beliau berdua ini adalah kepala seksi di Kelurahan Bangka Belitung Laut yang tentunya akan asik nanti kita ngobrol tentang bagaimana kalau sesuai tema kita akan ngobrol tentang perjuangan bapak-bapak ini bagaimana sampai bersama warga tentunya sampai bisa menjuarai juara 3 seregional. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Ini harus tepuk tangan. Nah, ini kita pengen ngobrol-ngobrol dengan Bang Diki dan Pak Joko. Nah, untuk pertama kali mungkin boleh kenalan kali ya, Bang ya, apa ya? Mungkin nama, kemudian bidang seksinya ya tentunya. Dimulai dari Bang Diki. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi agak dekat wabarakatuh. Oke. Perkenalan saya Diki Munandar SE dari Kelurahan Bangka Belitung Laut. Sebagai kasih Pemas Pemberdayaan Masyarakat. Dan sebelah saya, silakan. Langsung Pak. Saya Joko Santoso, sebagai kepala seksi pemerintahan umum di Kelurahan Bangka Belitung Laut. Yang sudah bertugas mulai dari sejak tahun 2012. 2012. Kirain dari tahun 45, Pak. Waktu Indonesia merdeka. Jadi saya di kelurahan ini ada 2 kasih, jadi saya partner berdua. Untuk masalah tadi kita, masalah lomba itu sharing dan kerjasama dengan lurah, kasih sekel sama masyarakat. Saya di kelurahan ini udah kurang lebih 8 tahun, 2014. Kurang lebih 8 tahun. Udah lama Bang ya? Udah daki. Bisa dikerok berarti ya. Oke, nah berarti pengalaman Bapak ini enggak kaleng-kaleng ya. Ini pengalaman yang luar biasa. Nah, karena tema kita ini ceritanya tentang lomba yang kemarin tuh, Bang, Bapak. Kalau kemarin tuh kan kita kalau berdasarkan info dari Pak Lurah ke warga, kita ini mendapatkan juara 3 seregional. Masya Allah. Nah, kira-kira nih, mungkin kalau kita dari luar nih ngelihatnya, keren sekali nih. Tapi kan bapak-bapak dan abang-abang nih yang berdarah-darah nih di dalam ya. Tentunya berkasnya itu ndak bisa dilihat seperti skripsi. Kalau skripsi kan biasa tipis-tipis. Ini kayaknya tebal-tebal ya. Nah, tebal-tebal ya. Nah, itu dia. Nah, mungkin untuk pertama kali kita pengen dulu bahas nih, Bang. Gimana sebenarnya proses waktu di awal-awal ngikutin lomba, Bang? Sebenarnya dalam lomba ini kan tentu banyak berkas yang harus dikumpulkan, Bang ya. Nah, itu boleh berbagi sedikit, Bang, bagaimana Abang dan Bapak ini bisa mengumpulkan berkas sebanyak itu gitu. Nah, boleh sedikit-sedikit, Bang. Pertama-tama ini memang jadwal per tahun, tiap tahun akan diadakan lomba kelurahan dari kecamatan, kota, provinsi langsung larinya ke regional. Kita tahun ini 2022 ini memang kena juaranya antar kecamatan, antar kecamatan kelurahan se-kecamatan Tenggara. Jadi dipilih mendapat juara 1 dari kecamatan. Jadi terpilihlah Kelurahan BBL mengikuti kelurahan untuk kota. Di kota itu ada schedule-nya yang data harus kumpulkan. Nah itu panjang tuh, makanya jadinya setinggi kayak besar itu sebantal. Jadi itu ada SK-nya, inovasi, PPKK semua dikumpulkan. Itu saya kerja keras sekali. Tidak lupa juga mungkin Bang memiliki bantuan dari
pihak kecamatan yang bina ya kan. Nah, itu benar. Makanya Dari- karena mulai dari penyusunan berkas segala terus apa-apa yang itu harus makanya disiapkan, ya. jadi Sehingga kita bisa susun kita dari sesuai penuhi dengan gitu ya. dengan skedulnya lomba. Dan masyarakat Tahapnya juga. ada tahapnya. Wah, Tahapnya itu Masya maka Allah. dikumpulkan semuanya. Ini pun dibimbing oleh kecamatan Kecamatan, karena dan kita Pak Lurah aja, Pak kita Besar juga. udah apa juara di kecamatan, terus lomba ke kota kan. Kota itu kan dari PP2KB pembimbingannya, ya. betul. PP2 itu ada dikumpulkan. Jadi kita diperbanyakan inovasi-inovasi yang salah satunya yang nilai lebih tinggi. Nilai tinggi inovasi itu ya karena kita inovasi itu tidak bisa mandiri sendiri, jadi ada PK3 itu masyarakat. Oh, Banyak Itu kita libatkan masyarakat gitu kita ya. bina sesuai dengan kemampuan dia, yang menonjolnya apa di kecamatan apa di RT RW itu yang kita spot dari pembinaan kecamatan dan kelurahan. Terjadilah inovasi-inovasi yang sebanyak 18 dan seluruhnya 29 inovasi. Masya Allah. Itu luar hebatnya biasa ya BPL ya. Memang tepuk tangan kira ini. Oh, siap. Masya Allah. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Joko tadi dan Bang Diki ya. Jadi ini memang kerja tim yang besar Tim ya. besar. Bukan hanya bicara orang yang ada di kelurahan, Bukan. tetapi juga warga sampai dilibatkan. Bu Bu Camat Camat sampai ikut. sekantor-kantor Iya. camat itu ya. Iya, Masya Allah. Ini memang luar biasa. Tenaga IT juga ikut. Wah, itu dia. Ada sambung lagi ke pihak 3 SEO yang dari Untan, dari apa itu membantu semua. Melibatkan semua. Dari Berarti pemuda, Termasuk kalau pemuda juga, Karang Tarunanya juga. Oh, iya. Sangat besar andilnya. ya itu sebenarnya saya nunggu disebut tadi tuh. Dari Rebel, dari Rebel nih yang paling utama nih, yang supportnya lebih besar. Masya Allah, terima kasih. Makanya gitu tuh. Ya, oke. Memang perlu kerja tim memang. Wah, perlu juga. terima kasih Pak Kalau Joko dan kelurahan Bang ya Diki. mungkin nggak sampai kita regionalnya Bang Diki ya. Aduh, terima kasih. Ini warga memang kolaborasi ini memang udah lama ya ceritanya. Jadi apa namanya? Ya kita berkomunikasi ini juga udah sering. Akhirnya yang kalau misalnya datang ke sini biasanya panggil Pak Diki ya. Tapi karena udah terlalu sering jadi Bang Diki ya. Tapi kalau Pak Joko ini enggak mungkin dipanggil Bang Joko. Astagfirullah. Manggil Bang semua. Udah tua. Pak Joko udah. Boleh lah panggil Bang Joko gitu Saya ya. manggil Bang karena banyak duit. Bang banyak duit. Masya Allah. Oke, nah itu dalam proses pengumpulan berkasnya. Nah, dengar-dengar kemarin itu kan ada studi banding tuh ceritanya. Kalau tidak salah kemarin itu ya, ada studi banding dari mana gitu. Mungkin boleh ya, gimana? Pak Joko mungkin boleh ceritakan sedikit studi banding dari mana, kemudian berapa lama tuh ceritanya? Kebetulan kan kemarin kita setelah lomba kelurahan di tingkat kecamatan, kita kan terpilih lagi juara 1 di tingkat kota. Setelah juara tingkat kota di lomba lagi ke tingkat provinsi. Nah, setelah tingkat provinsi itu kita mendapatkan juara 1 lagi gitu. Oh, banyak juara kemudian 1. Mulailah kita nih artinya dikenal gitulah. Mungkin di daerah-daerah juga melihat kita nih mungkin potensial untuk dicontoh gitu kan oleh daerah lain. Makanya sempat ada kunjungan dari Peniraman. desa Peniraman. Desa Peniraman. Nah, jadi desa Peniraman itu membawa rombongan dari kepala desa, perangkat desanya, sampai dengan RT-RT-nya, RT-RW, dan ketua PKK-nya kalau tidak salah itu ya. Itu berarti ramai sekali ya. Ada 43 orang, ramai sekali gitu. Mereka studi banding, bukan studi banding sebenarnya ya. Bagus dalam dia. Istilahnya inilah Sharing lah Pak ya, sharing gitu lah ya. gitu kan. Mungkin mereka juga punya potensi yang lebih dari kita, tapi mungkin ingin mencontoh kita. Peniraman berarti yang ada gunung itu ya, yang gunung kalau misalnya warna merah itu kan. Itu di Kuro itu kan, gunung yang di Kuro. potensial sekali ya. Itu kan. Keren. Kebetulan ramai waktu itu sampai 43 orang. Alhamdulillah setelah mereka datang, ada pengarahan dari Bu Camat, Pak Lurah, kemudian kita ajak melihat Lapangan. potensi-potensi yang ada di wilayah gitu, kita. ke lapangan itu Alhamdulillah ya. kesan mereka cukup senang dan
bangga ya. Jadi itu namanya apa? Pantas saja juara 1 katanya. Dulu itu kan studi banding kan studi tiru namanya. Oh, studi tiru. Sekarang studi tiru ya. Jadi Iya. kalau studi banding itu membandingkan. Oh ya, ini kelihatan orang lama sama orang baru ya. Membanding kalau studi tiru meniru ya. Oh, iya, Jadi betul, meniru betul, yang udah pernah mendapat juara. Oh iya, betul. Barangkali betul, mereka betul, bisa meniru nanti bagaimana ya. Iya. Oh, Kiat-kiatnya keren. sehingga bisa dapat Juara lagi gitu ya. Wah, siapa tahu tanah Alhamdulillah. merah ya. Berarti Karena tahun depan kan dia mau ikut juga salah, dia mau ikut Oh, juga gitu. lomba desa. Kan desa kelurahan lomba ini. Jadi ikutnya desa. Karena kan dia tahun ini dia kan belum beruntung lah. Ya. Oh gitu. dan ada satu lagi kemarin selain desa Pindraman yang melakukan studi tiru, ada kunjungan juga dari kalau nggak salah PKK-nya juga ada PKK dari ini bukan dari daerah Kalbar atau luar Jawa Barat Kalbar? itu, Jawa Barat apa namanya? Oh Jawa Barat. Wow. Yang PKK Jauh sekali ya? Ya, Ya Singkawang juga ada. PKK. Singkawang juga ada. Oh. Kunjungan Singkawang Iya, dari luar Jawa ya, dari luar Kalimantan. Dari Kalimantan. Jawa Tengah soalnya. Dari Jawa Barat ada. Jawa Barat, Jawa Barat ya. Daerah apa kemarin itu kan? Karena Kalau PKK-nya itu. oh keren. Berarti Jadi kalau gitu. bikin TikTok nih bisa rame nih, Pak. Kan udah tersebar ke Pulau Jawa gitu ya. Jadi hebatnya iya. BBL nih Wah, juara 1 ke mana-mana. Mantap nih Sudah BBL. terkenal. Ini kayaknya boleh nih kembangkan lagi. Siapa tahu ada ini kan, ada potensi-potensi yang bisa kita kembangkan ya. Iya, betul. Berarti ini PR dari kita semua nih untuk mengembangkan potensi yang ada ya. Jadi selalu kita angkat terus. punya unggulan-unggulan lah ya gitu ya. Ini kan ceritanya udah menang nih ya, Abang sama Pak Joko ya. Nah, setelah menang ini kira-kira dari dari pusat tuh apakah kita boleh ikut lagi nanti tahun depannya? Itu informasinya belum jelas. Yang pasti Pak Lurah waktu ke Jakarta mengambil piagam itu belum ada informasi. Setahu saya sih kalau udah juara itu biasanya tidak bisa biasanya. Oh, biasanya gitu. tidak bisa. Iya. Biasanya memberi kesempatan yang lain gitu. Oh, jadi keren, biar keren. merata. Jadi kalau kita juara satu lagi itu bisa satu yang daerah lain, yang kelurahan lain tuh Katanya kemaruk. biar kasih yang kesempatan yang daerah lain biar berkembang juga, biar sama. Kalau udah semua berkembang bagus jadi kan hebat. Nah, betul. Apalagi kalau biasanya kan udah juara itu nggak bisa ikut lagi. Berarti kalau sudah juara gini kira-kira kerjaan makin padat atau makin longgar? Enggak ya. Makin padat kan. Padat. Ya, itu biasanya kan orang yang mempertahankan juara itu bisa lebih berat ya. Nah, Biasanya betul. lebih berat. Tentunya gitu ya. Harus mempersiapkan. Jangan sampai kita nih mendapat kunjungan ternyata beda dari gosh. apa? Oh. Mati. Oh iya, kayaknya ada kendala teknis ya. Nah, jadi oke. Mungkin ini karena ada gangguan teknis nih, Abang dan Pak Joko. Mungkin nanti kita boleh ya, kayaknya kita record lagi nanti ya. Boleh. Kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Karena menarik sekali nih. Ini kalau misalnya ibu-ibu yang datang ke sini mungkin dia mau jadi PKK lagi kayaknya. Yang umur 70 itu mau jadi PKK boleh, Pak? Enggak boleh ya, tentu. Nanti mungkin kita lanjutkan, Pak ya, sama Bang Diki ya. Ini ada kendala teknis yang mungkin nanti akan kita coba atasi. Pemirsa dan penonton, mungkin nanti kita akan ini streamingnya masih lanjut nih kayaknya. Tapi mudah-mudahan walaupun audionya Mati. Boleh kali ya yang Oke. Karena waktu juga yang sudah menginjak pukul 14 hampir 30, ini sudah 14.25 dan
di kelurahan ini lagi ada event Bapak Ibu. Jadi mungkin kita cukupkan kali ini, walaupun sebenarnya ini ada kendala teknis di kameranya, tapi walaupun seperti itu ini masih terrecord di live streaming. Insya Allah itu saja mungkin dari pertemuan kali ini, podcast kali ini, tanpa mengurangi rasa hormat. Nah, walaupun saya yang tamu ya Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bang Diki dan Pak Joko yang sudah meluangkan waktu. Nih Pak Diki, Bang Diki dan Pak Joko ini ada aktivitasnya lagi. Setelah ini ada rapat dan seterusnya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Rebel. Yuk ngopi, yuk kolaborasi. Ya, terima kasih Bapak sekalian. Terima kasih. Oke, berarti intinya mau gitu ya? Hah? Oh, Yang lupa.